وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji dan syukur kita menajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pada pembahasan kita pekan yang lalu kita telah mengenengahkan pembahasan terkait dengan hadis larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang makan dan minum menggunakan bejana dari emas. Dan kita juga telah mengenengahkan apa yang dinukilkan oleh para ulama di dalam pembahasan hukum yang terkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu terkait tentang haramnya seseorang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, sesuai dengan makna yang terkandung di dalam teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, janganlah seseorang makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jelas teks hadis melarang seseorang, dan larangan ini menunjukkan di mana hukumnya adalah haram menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Sehingga tidak ada permasalahan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam hal larangan makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak, sebagaimana dinukilkan konsensus oleh para ulama, di mana para ulama ijma tentang hukum ini. Namun ketika bejana yang terbuat dari emas dan perak bila digunakan bukan untuk makan dan minum, mesti jelas bagi kita permasalahan yang pertama. Teks hadis menunjukkan hukum yang sangat jelas, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu mengatakan terlarang atau dilarang makan dan minum dengan bejana dari emas dan perak. Berdasarkan hadis ini para ulama sepakat di mana hal itu terlarang di dalam agama kita dengan alasan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dan hukumnya haram, maka para ulama ijma sepakat. Dan kita telah mengatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, urutan pendalilan di mana kita melihat kepada Al-Qur'an, lalu kemudian hadis, dan di bawah itu ada yang disebut dan dinamakan, digunakan oleh para ulama yang disebut dengan ijma, konsensus, kesepakatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, kata Nabi, umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan.
Makanya di dalam pembahasan hukum selalu dikatakan dalil dari Al-Quran, dalil dari hadis, kemudian ijma'nya para ulama, yaitu konsensus para ulama, dan ini sangat kuat. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kita juga sudah menyinggung tentang posisi dari ijma' ini. Nah, para ulama sepakat karena tidak ada konotasi yang lain dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak memiliki konotasi yang lain, sehingga para ulama sepakat bahwasanya hal itu hukumnya haram. Nah, ada permasalahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana jika ada bejana yang terbuat dari emas dan perak, akan tetapi tidak digunakan untuk makan dan minum, misalnya digunakan untuk kebutuhan keperluan yang lain selain makan dan minum. Pekan yang lalu kita contohkan, misalnya ada gelas bejana terbuat dari emas. Kalau kita gunakan untuk minum, tuangkan air kemudian kita minum, haram. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan, apa kata Nabi? Seseorang yang minum dari gelas atau bejana yang terbuat dari emas, lalu dia minum, maka ini sama dengan dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wal'iyadzubillah. Ini penegasan tentang keharaman hukumnya. Nah, sekarang ada bejana, tapi tidak digunakan untuk makan dan tidak digunakan untuk minum. Mungkin digunakan untuk kebutuhan yang lain, seperti misalnya ada gelas yang terbuat dari emas, tidak digunakan untuk minum, tapi digunakan untuk tekong misalnya, untuk sebagai wadah menakar. Nah, bagaimana hukumnya? Disinilah ikhwatal iman, kemarin juga sudah kita ketengahkan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Ketika Imam An-Nawawi beliau menukilkan adanya konsensus para ulama, para a'immah, para imam, bahwasanya bejana yang terbuat dari emas ketika digunakan bukan untuk makan dan bukan untuk minum, maka ini hukumnya haram, sama dengan ketika kita menggunakan bejana tersebut untuk makan dan minum. Bahkan Imam An-Nawawi di antara para ulama yang mengikuti pendapat ini. Bahkan Imam An-Nawawi mengatakan dan menukilkan adanya kesepakatan para ulama tentang hal tersebut. Imam Nawawi mengatakan para ulama juga sepakat bahwasanya bejana yang terbuat dari emas dan perak bila digunakan bukan untuk makan dan bukan untuk minum, itu juga hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingat, Imam An-Nawawi adalah seorang imam besar. Karangan beliau yang sangat terkenal adalah Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Ulama besar. Banyak lagi karangan Imam An-Nawawi dalam kitab-kitab hadis. Namun ingat ikhwatal iman, prinsip keimanan kita, keyakinan kita, kullu qawlin yu'khadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Prinsip yang diajarkan oleh Imam Malik, apa kata Imam Malik? Seseorang bila dia berkata perkataan siapapun dia, maka bisa perkataannya itu diambil dan bisa perkataannya itu ditinggalkan. Yang tidak boleh perkataannya ditinggalkan adalah yang ada di dalam kubur itu, kata Imam Malik. Kemudian beliau menunjuk kubur Nabi SAW. Makanya kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, setinggi apapun keilmuan,
seorang imam yang kita hormati, yang kita tauladani, yang kita ambil faedah pelajaran dari ilmu mereka. Tapi ingat, tidak ada seorang ulama dan imam yang maksum seperti Nabi SAW. Nabi memiliki kekhususan, Nabi memiliki kemuliaan. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukannya kita tidak menghormati dan memuliakan para ulama, tetapi kita di dalam keyakinan dan iman kita, kita tidak boleh fanatik kepada individu. Kita tidak boleh terlalu mengkultuskan seseorang sehingga akhirnya kita fanatik kepada individu tersebut. Dan ini terlarang di dalam agama kita, karena selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi, selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang maksum. Makanya ketika Imam An-Nawawi ikhwatal iman menukilkan ijma', dikoreksi oleh para ulama, dikoreksi oleh para ulama yang lain. Makanya mereka mengatakan wada'wal ijma', apa yang didakwakan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya para ulama sepakat, ini salah. Dikritik oleh para ulama Imam An-Nawawi ketika Imam An-Nawawi menukilkan ijma' terkait, fahami kembali ikhwatal iman, kalau masalah untuk makan dan minum ini sepakat, ini ijma'. Nah, yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bila mana bejana yang terbuat dari emas dan perak digunakan untuk selain makan dan minum, maka Imam An-Nawawi mengatakan, ijma' para ulama mengatakan hukumnya haram. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada ijma' di sini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dibantah oleh para ulama. Nah, kaum muslimin yang sebenarnya dalam masalah ini, yaitu masalah menggunakan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum, para ulama tidak sepakat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan jumhur para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan haram, tidak boleh digunakan walaupun bukan untuk makan dan minum. Ini pendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama. Artinya ada sebahagian ulama yang mengatakan dan menyebutkan bahwasanya bejana yang terbuat dari emas dan perak ketika digunakan bukan untuk makan, bukan untuk minum, ini tidak haram. Karena nasnya, teksnya, Nabi SAW mengatakan jangan makan dan minum, kata Nabi. Artinya yang terlarang bila digunakan untuk makan dan minum. Maka selain makan dan minum, ini tidak termasuk pada apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Sehingga sebahagian para ulama berpendapat bahwasanya hal itu tidak haram. Berbeda hukumnya. Karena kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang melarang bejana yang terbuat dari emas dan perak itu terkait selalu dengan makan dan minum. Tidak ada teks larangan yang menyebutkan tentang penggunaannya untuk selain makan dan minum. Berbeda ikhwatal iman ketika kita menggunakan emas dan perak untuk perhiasan. Ini dibedakan oleh Nabi SAW. Ada dua hal kata Nabi SAW: halal bagi wanita, haram bagi pria. Apa itu? Emas dan sutra. Ini beda lagi. Maka ketika seorang laki-laki tidak boleh memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Nah, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini beda lagi permasalahannya. Nah, terkait dengan benda-benda, alat
yang kita gunakan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan terlarang untuk makan dan minum. Artinya kalau ada bejana yang terbuat dari emas dan perak digunakan untuk tidak makan dan tidak digunakan untuk minum, maka hal itu menurut pendapat sebahagian para ulama bahwasanya hal itu tidaklah terlarang. Dan ashab, yaitu para ulama yang berpendapat bahwasanya hal itu tidak terlarang, mereka mengkritik nukilan ijma' yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi seperti yang tadi kita jelaskan. Lalu ikhwatal iman, Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan, wal haqqu ma dhahaba ilaihi al-qa'il bi'adami tahrimi ghairil aqli wa syurbi fihima. Jadi ada dua pendapat terkait penggunaan selain makan dan minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan haram. Sama fungsinya, sama hukumnya dengan ketika digunakan untuk makan dan minum. Sebahagian para ulama mengatakan tidak. Yang haram itu jika digunakan untuk makan dan minum. Jika digunakan untuk yang lain, misalnya, maka hal ini mubah. Ada dua pendapat di sini. Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, beliau mengatakan, wal haqq, dan yang kuat, yang benar di dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya penggunaan untuk selain makan dan minum itu tidak haram. Dari dua pendapat ini, Imam As-San'ani memilih pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwasanya tidaklah terlarang ketika bejana yang terbuat dari emas dan perak digunakan bukan untuk makan, bukan untuk minum. Karena larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan jelas tegas Nabi mengatakan jangan makan, jangan minum, kata Nabi. Adapun untuk penggunaan yang lain tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatal iman, perlu juga kita memahami kaidah usul, di mana dikatakan al aslu fil ibadati al haram. Ya, apa kaidahnya? Hukum asal dalam ibadah itu hukum asalnya haram dalam ibadah, sampai ada dalil yang mencontohkan. Makanya ikhwatal iman, ketika kita membahas terkait masalah ibadah, maka harusnya kita mencari mana dalil yang mencontohkan dan mana dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena hukum asalnya ibadah itu hukum asalnya haram. Apa contohnya? Contohnya misalnya kita sholat subuh 4 rakaat. Mungkin kita berpikir ikhwatal iman, apa salahnya? Kita habis istirahat dengan tenaga yang full, dengan cuaca yang sangat mendukung, pikiran kita lagi fresh. Mengapa kita tidak sholat subuh 4 rakaat? Mungkin seseorang berpikir semakin banyak rakaat salatnya semakin besar pahalanya. Nah, secara logika sebagai seorang mukmin kita mengatakan tidak boleh. Maka orang tadi akan mengatakan kepada kita, mana dalil yang melarang? Mana dalil yang melarang? Adakah dalil dalam Al-Quran, dalam hadis yang mengatakan tidak boleh sholat subuh 4 rakaat? Tidak ada. Maka ini artinya
Orang ini tidak mengerti dan tidak paham dengan kaidah tadi. Salat subuh ini adalah ibadah. Hukum asal dari ibadah haram. Hukum asalnya. Maka di dalam ibadah yang harusnya dipertanyakan adalah mana dalil yang memerintahkan, mana dalil yang mencontohkan. Itu seharusnya. Bukan mana dalil yang mengharamkan, bukan mana dalil yang melarang. Berbeda ikhwatal iman terkait masalah dunia. Berbeda dengan hal-hal yang terkait dengan masalah dunia. Masalah dunia, yaitu yang bukan ibadah maksudnya, hukum asalnya adalah halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Hukum asalnya halal. Maka apapun ikhwatul iman terkait makan dan minum, terkait jenis apa yang kita makan dan kita minum, tidak akan pernah kita temukan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Contohnya kopi lah misalnya. Mana dalil yang mengatakan kopi itu halal? Tidak ada. Tetapi karena ini masalah dunia, yang harus dipertanyakan itu mana dalil yang mengharamkan. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, dia berada di hukum asalnya yaitu halal. Ini perbedaannya. Dan inilah kaidah yang harusnya difahami oleh seorang mukmin dalam pola beragama. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Di mana teks yang mengatakan larangan makan dan minum ini hanya terpaut pada makan dan minum. Bagaimana penggunaannya untuk yang lain? Seperti contoh yang tadi kita katakan, untuk sukatan, untuk tekong misalnya. Tidak ada dalil yang melarangnya. Dalil yang melarang hanya untuk makan dan minum. Dan selama tidak ada dalil yang melarangnya, artinya dia tetap berada di hukum asalnya. Karena ini masalah dunia, maka dikatakan hukum asalnya adalah halal. Nah inilah yang dikatakan oleh para ulama yang menyebutkan bahwasanya tidak terlarang. Karena yang terlarang itu hanya untuk makan dan minum. Sebagaimana yang dijelaskan dan diuraikan oleh Imam As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Idhuma thabitun bin nas. Karena larangan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum, ini disebutkan secara teks di dalam hadis. Wa da'wal ijma' ghairu sahihah. Dan anggapan adanya konsensus ijma' sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, apa kata Imam As-San'ani, ghairu sahihah. Itu tidak betul. Keliru dan salah Imam An-Nawawi pada poin ini. Tidak ada ijma' para ulama dalam menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk selain daripada makan dan minum. Tidak ada ijma' di sana. Maka apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi ghairu sahihah, kata Imam As-San'ani, itu tidak benar. Wa hadza min syu'm tabdilil lafdhin nabawi bi ghairihi. Dan ini tidak boleh. Artinya kalau kita mengatakan haram untuk penggunaan yang lain, ini sama saja dengan kita mengalihkan lafaz yang telah diucapkan Nabi, kita alihkan ke konotasi yang lain, ke makna yang berbeda. Ini yang dikatakan oleh Imam As-San'ani di dalam masalah ini. Sebagaimana kita ketahui, larangan itu hanya disebutkan makan dan minum. Nah kalau kita katakan
Untuk ini pun tidak boleh. Berarti kita mengalihkan lafaz yang jelas Nabi sebutkan kepada makna yang lain. Dan ini tidak benar di dalam kaidah ilmiah. Lalu kemudian ikhwatal iman, hal yang senada juga dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar. Imam Asy-Syaukani, kalau tadi Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam, kemudian yang kedua Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar. Beliau mengatakan, wala syakka anna ahadithul bab tadullu ala tahrimil akli wasyurbi. Tidak diragukan ikhwatal iman bahwasanya bab yang diletakkan oleh Imam Ibnu Hajar terkait larangan, beliau nukilkan dua riwayat yang menjadi pokok bahasan kita. Ini jelas dalam pengharaman menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum. Jelas di dalam hadis, kata Imam Asy-Syaukani. Wa amma sairul isti'mali fala. Adapun untuk penggunaan yang lain, untuk fungsi yang lain, itu tidak termasuk, kata Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autar. Lalu kemudian Imam Asy-Syaukani mengatakan, wal qiyasu 'alal akli wasyurbi qiyasun ma'al fariq. Dan ketika seseorang mengkiaskan, menganalogikan, jika untuk makan tidak boleh, untuk penggunaan yang lain juga tidak boleh, ini berarti dia mengkiaskan, berarti dia menganalogikan. Maka ini kata Imam Asy-Syaukani, ini adalah analogi yang keliru, analogi yang salah. Qiyas ma'al fariq. Ya, sebagaimana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu kalau kita membandingkan sesuatu, ya, apa masyarakat kita mengatakan apple to apple, harus seimbang, harus sama. Tidak bisa kita membedakan mana yang tajam samurai dari tongkat, tidak bisa, beda. Maka inilah yang dinamakan dengan qiyas ma'al fariq, sehingga tidak bisa dianalogikan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani. Wa amma hikayatun Nawawi lil ijma'i ala tahrim isti'mal fala tatimmu ma'a mukhalafati Daud wa Syafi'i wa ba'du ashab. Adapun yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya adanya ijma', adanya kesepakatan tentang tidak bolehnya menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak untuk selain makan dan minum, Imam An-Nawawi mengatakan ijma' ini keliru, karena ini bertentangan dengan pendapat Daud, yaitu Imam Daud Al-Zahiri, ya, bertentangan dengan pendapat Daud. Kemudian ikhwatal iman juga bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada satu pelajaran di sini ikhwatal iman. Imam Nawawi mengatakan ijma' tidak boleh, sepakat tidak boleh. Ternyata Imam Asy-Syafi'i itu pendapat beliau mengatakan boleh. Selama untuk tidak makan dan minum, Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh. Tapi Imam An-Nawawi yang notabene-nya mazhab Syafi'i. Di sini lihat ikhwatul iman, apa pelajarannya? Lihat. Imam An-Nawawi dikenal sebagai a'immatus Syafi'i, yaitu para imam dalam mazhab Syafi'i. Tapi lihat, ada beberapa permasalahan yang beliau berbeda dengan Imam Syafi'i. Apa pelajarannya? Kembali poin yang tadi kita garis bawahi ikhwatul iman, tidak adanya fanatik ta'assub di dalam agama kita. Itu pelajarannya. Makanya diingatkan oleh Imam Asy-Syaukani, kalau Imam Nawawi mengatakan ijma', sementara Imam Syafi'i tidak begitu pendapatnya, artinya tidak ijma'. Sebagaimana ikhwatul iman juga pendapat ulama yang lain, imam yang lain. Walaupun di awal kita mengatakan pendapat yang mengatakan penggunaan untuk selain makan dan minum juga terlarang, ini pendapat jumhur. Tapi bukan berarti kebenaran selalu ada pada pendapat mayoritas, tidak.
Karena al-haqqu tuqasu bid dalil. Karena kebenaran itu tolak ukurnya adalah dalil. Bukan banyaknya orang. Nah, inilah dia prinsip ilmiah yang ada di dalam agama kita. Walhasil ikhwatal iman, Imam Asy-Syaukani dan begitu juga Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam, Imam Syaukani di dalam kitab Nailul Awtar menegaskan bahwasanya pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya penggunaan bejana terbuat dari emas dan perak, ya, jika digunakan untuk selain makan dan minum itu tidak haram, tidak terlarang. Dan ini adalah pendapat yang kuat, yaitu pendapat yang kedua. Sebagaimana ikhwatal iman dari ulama mutaakhirin, yaitu Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan was-sahih, pendapat yang kuat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, annal ittikhadh wal isti'mal fi ghairil akli wasyurbi laisa biharam. Pendapat yang sahih, yang benar dalam masalah ini, kata Syekh Utsaimin, sama dengan apa yang dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dan apa yang dipilih oleh Imam As-San'ani, di mana pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak selain untuk makan dan minum, maka itu tidak haram. Dan inilah pendapat yang kuat dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, ikhwatal iman, makanya kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, di dalam hadis bahwasanya disebutkan anna Ummu Salamah, bahwasanya Ummu Salamah beliau indaha jaljalun min fiddah. Ummu Salamah punya wadah, punya botol, ya, seperti botol, pokoknya wadah begitu, yang terbuat dari perak. Afwan, pekan yang lalu kita singgung sedikit, kita katakan ini terbuat dari emas. Tidak. Di dalam hadis Bukhari dikatakan terbuat dari perak. Hukumnya sama. Ummu Salamah indaha jaljalun min fiddah. Dia punya ada tempat yang terbuat dari perak. Ja'alat fihi sya'aratin min sya'aratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Ummu Salamah, salah seorang ummahatil mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyimpan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang copot, yang rontok. Disimpannya di wadah tersebut. Dan hadis ini artinya Ummu Salamah menggunakan wadah yang terbuat dari perak. Hukumnya emas dan perak tadi sama. Tapi tidak untuk makan dan tidak untuk minum. Digunakan oleh Ummu Salamah untuk kebutuhan yang lain, meletakkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, uniknya lagi, sebelum kita mendengarkan kumandang suara azan, maka dikatakan di dalam hadis tersebut bahwasanya ja'alat fihi sya'aratin min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan beberapa lembar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanan nasu yastashfuna biha. Di mana rambut itu yang ada di dalam wadah yang terbuat dari perak tadi, yang ternyata Ummu Salamah menggunakannya. Kalau itu haram, tidak mungkin Ummu Salamah melakukannya. Karena Ummu Salamah faham larangan Nabi SAW terkait bila bejana itu, wadah itu digunakan untuk makan dan minum. Ini bukan untuk makan dan minum. Makanya dia letakkan rambut Nabi SAW. Nah, untuk apa? Dikatakan ikhwatal iman bahwasanya orang-orang bila mereka punya keluhan sakit, mereka diberi obat. Dengan apa? Dengan rambut Nabi SAW tersebut. Tidak diceritakan secara detail bagaimana caranya.
apakah direndam di air kemudian airnya diminum. Yang pasti rambut Nabi SAW yang diletakkan oleh Ummu Salamah dalam wadah yang terbuat dari perak tadi itu digunakan untuk obat. Digunakan untuk obat. Disebutkan ikhwatal iman, fakana an-nas yastashfuna biha, dan orang-orang datang ketika mereka punya keluhan sakit, mereka berobat dengan rambut Nabi SAW tersebut. Fayashfauna biiznillah, dan dengan itu mereka sembuh dengan izin Allah. Sembuh mereka dengan izin Allah. Apa kata Syekh Utsaimin menukilkan itu? Beliau mengatakan la yakhtassu syai'an duna syai' bal inna takhsis al-akli wa syurbi dalil ala anna ma 'adahuma jaiz. Makanya Nabi SAW tidak mengkhususkan selain daripada makan dan minum. Maka ketika Nabi menyebutkan larangan makan dan minum, artinya untuk penggunaan yang lain kembali kepada hukum asalnya, yaitu boleh. Nah, uniknya ikhwatal iman, kita ingin lihat lebih dalam tentang rambut Nabi SAW yang digunakan untuk berobat tersebut. Hadis terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kita jelaskan setelah kumandang suara adzan Isya. Akhwatal iman, dalam bab iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan Rasul Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi, la tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memujiku sebagaimana berlebih-lebihannya kaum Nasara di dalam memuji Isa anak Maryam. Diingatkan oleh Nabi. Maka katakanlah, anni abdullah wa rasuluh. Nabi SAW mengatakan, maka katakanlah bahwasanya aku ini adalah hamba Allah. Artinya Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang sama sekali tidak memiliki sifat ketuhanan. Nabi SAW tidak memiliki sifat ketuhanan. Ini diingatkan oleh Nabi SAW. Namun ikhwatal iman, di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa'ala mengatakan, ada kalanya Allah memberikan kemuliaan, kekhususan, kelebihan kepada Nabi Muhammad SAW khususnya, yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauh-jauh, Pak. Ya. Sehebat apapun seorang laki-laki, setinggi apapun kemampuannya, kalau dia ingin menikah, maka tidak boleh dia menikah lebih dari 4 orang istri. Ketika ayat yang bercerita tentang poligami turun, apa kata Imam Ibnu Katsir? Ketika itu orang-orang dahulu, sejak zaman jahiliyah, bila mereka punya istri, mereka tidak punya batas, semaunya. Apa dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir menukilkan perkataan para sahabat ketika ayat itu turun? Ya. Bahwasanya ketika ayat itu turun, ada di antara kami yang punya istri 10, ada di antara kami yang punya istri belasan. Lalu apa kata Nabi SAW berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini?
Nabi mengatakan amsik minhunna arba'an wa talliqu sairhunna. Apa kata Nabi? Kalau mau, kalau mampu, pegang. Berapa? 4 maksimal. Dan lepaskan yang lainnya. Sedangkan Nabi, Pak, kita tahu ketika Nabi SAW wafat, beliau memegang 9 orang istri. Ya, sebelumnya Khadijah meninggal dunia dan 1 ditalak oleh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW wafat, Nabi memiliki 9 orang istri. Sementara yang lain tidak bisa sama dengan Nabi SAW, maksimal 4. Karena ini hukum khusus bagi Nabi SAW. Ini jadi catatan kita. Tadi siang saya jalan sama anak-anak, ya. Lalu kita lewat di sebuah tempat. Saya katakan, itu tempat itu ada pesantren di jalan itu. Saya bilang itu pendirinya dikuburkan depan masjid itu. Ya. Seperti yang kita ketahui di sebagian masyarakat, ada tokoh yang meninggal dunia dikuburkan di depan masjid. Ya. Dan saya jelaskan dalam kami berjalan, saya jelaskan itu, dan alhamdulillah sedikit banyaknya anak-anak faham itu tidak boleh. Ya. Lalu ada yang nyeletuk, terus gimana di Masjid Nabawi? Kalau itu tidak boleh dipersatukan antara kuburan dengan masjid, bagaimana Masjid Nabawi? Kita jawab kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah kekhususan Nabi SAW. Catat, kekhususan Nabi SAW. Kalau kita ingin penjelasan yang simpel begitu, di mana Allah memberikan kekhususan pada Nabi SAW. Yu'ti man yasha. Allah memberikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan salah satu ikhwatal iman, salah satu keistimewaan yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah tidak berikan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertabarruk pada jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berlaku kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya awali dengan muqaddimah bahwasanya Nabi memiliki kekhususan. Dan salah satu kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehnya kaum mukminin bertabarruk. Apa itu bertabarruk? Mencari berkah. Dengan apa? Dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesuatu yang pernah menempel di jasad Nabi SAW, termasuk rambut beliau. Hadis Ummu Salamah yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan ikhwatal iman tentang bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka lihat menjadikan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi obat, mengharap kebaikan dan berkah dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis Ummu Salamah ini, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya al-hadis fil Bukhari. Hadis ini, hadis Ummu Salamah terkait rambut Nabi SAW ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, yang kita ketahui dan kita yakini sebagai ashahul kitab ba'da kitabillah, adalah kitab yang paling sahih setelah kitabullah, setelah Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, banyak lagi dalil-dalil yang lain dari dalil-dalil yang sahih. Dan diantaranya terdapat juga di dalam Sahih Muslim, yaitu hadis ketika dikatakan oleh para sahabat menceritakan, ini cerita para sahabat, kunna naqtatilu ala wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lu'abih. Apa kata para sahabat kaum muslimin?
kami gontok-gontokan, kami hampir bertumbuk, kata para sahabat. Begitulah bahasanya kalau kita sederhanakan. Kata para sahabat, kami desak-desakan, kami hampir berantem untuk memperebutkan sisa air wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan liur Nabi, ludah Nabi. Hadis sahih. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan kita samakan dengan pemahaman-pemahaman ala khurafat yang terdapat pada sebagian masyarakat. Makanya kita awali muqaddimahnya dengan apa? Pengkhususan. Contoh paling konkretnya, kekhususan yang Allah berikan kepada Nabi, yang Allah tidak berikan kepada selain Nabi. Selain Nabi, paling maksimal 4 pak istrinya. Kalau pengen nambah lagi, jatuhkan 1. Talak 1. Artinya yang berstatus istri sahnya siapapun selain Nabi SAW maksimal 4. Ini dikatakan oleh Nabi ketika ayat itu turun. Amsik minhunna arba'an wa talliqu sa'irahunna. Tapi lihat, Nabi punya 9 ketika Nabi wafat. Pengkhususan, fahami ini. Nah, apa yang dikritisi oleh para ulama terkait orang-orang bertabarruk kepada sisa-sisa minum, guru, kiai dan yang lainnya, ini berbeda. Dan itu hanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berlaku bagi keturunan Nabi. Namun karena kedangkalan ilmu, kadangkala orang-orang menganggap bahwasanya hal itu juga berlaku pada keturunan Nabi SAW, orang-orang saleh dan yang lainnya. Ini khusus buat Nabi SAW. Dalil berikutnya, sebelum peperangan, Nabi menyiapkan pasukan. Dalam hadis yang sahih diceritakan, ketika Nabi menyiapkan pasukan, memerintahkan pasukan berbaris dengan lurus, ada seorang sahabi lelaki berkulit hitam, seorang budak. Maka dia sengaja keluarkan badannya, tidak lurus dengan barisan. Ditegur oleh Nabi, istaqim ya sawad. Kata Nabi SAW, luruskan ya sawad. Dia luruskan sebentar, habis itu dia putar lagi badannya. Berulang kali diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pasukan perang, ya, militer. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekat kepada sawat dan Nabi memukul perut sawat. Dipukul oleh Nabi, tak, perut sawat. Oh, baru kemudian sawat meluruskan barisan. Tapi kemudian dia mengatakan kepada Nabi SAW dan dia komplain kepada Nabi. Ibaratnya iba hati sawat karena sawat dipukul oleh Nabi SAW. Nabi SAW setelah melihat sawat lurus dalam barisan, Nabi SAW memanggil sawat, sini. Jadi kalau Anda tidak senang, Anda mau balas, silahkan. Iya, saya mau balas, kata sawat. Kata Nabi, silakan balas. Disiapkan oleh Nabi SAW agar sawat membalasnya. Apa kata sawat? Nggak adil. Aku telanjang dada, sementara engkau memakai bajumu. Lalu kemudian Nabi dengan kesungguhan, karena dia melihat sawat ingin membalasnya, akhirnya diangkat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bajunya, sampai terlihatlah putihnya kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sawat ketika dipukul oleh Nabi tidak ada pembatas, telanjang dada. Dan itulah yang diminta oleh sawat, disingkap oleh Nabi bajunya.
Lalu kemudian Sawad mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersiap-siap ingin membalas memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dekat dia dekap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku rindu, aku ingin kulitku yang hitam ini menyentuh kulit yang tak mau disentuh oleh api neraka, yaitu kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam." Melihat sikap Sawad seperti itu, Nabi diam. Lihat ikhwatal iman, takrir diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya hal itu tidaklah terlarang. Bertabaruknya Sawad, bersentuhan kulitnya dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya, ada seorang jariyah, seorang wanita budak di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini riwayat sahih. Di mana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana malam Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin buang air, ada tempat yang biasa disediakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air. Ya kayak pispot gitulah Pak, untuk mendekatkan pemahaman ke kita, tapi tertutup. Ikhwatal iman, di pagi harinya ketika isinya mau dibuang, ya, ditanyalah kepada jariyah, kepada budak wanita yang ada di rumah Nabi SAW. Ditanya, kemana mau diambil? Ya. Apa kata wanita tersebut? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di mana dia telah meminumnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diam. Sekali lagi, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya hal itu tidaklah terlarang. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama selalu mengistilahkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam syarif, mulia. Lihat bagaimana para sahabat bersikut-sikutan untuk mendapatkan sisa wudhu Nabi dan ludah Nabi. Bahkan dikatakan tidak ada setetes pun ludah Nabi itu yang sampai ke tanah. Begitu Nabi meludah, belum sampai ke tanah langsung ditangkap. Bertabarruk mereka dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syarif. Kita tambahkan satu riwayat lagi. Salah satu metode pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bekam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Dan biasanya sampai sekarang ikhwatal iman, kalau kita pergi ke Suq Al-Hijamah, pasar bekam, ya, biasanya kalau di Madinah itu ada pasar bekam. Dulu di zaman kita kuliah itu ada pasar khusus untuk tempat bekam. Makanya namanya Suqul Hijamah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di pasar bekam itu biasanya kita berbekam, lalu kemudian ada wadah seperti wajan, di situ dia letakkan plastik, di situ dia buang darah tadi, kemudian dibuang, kan gitu. Orang berbekam, darahnya diambil satu titik, dikumpulkan di situ. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan di tempatnya itu, di wadahnya itu. Ya. Lalu kemudian ikhwatal iman, darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, apa kata Nabi? Dia panggil seorang sahabi kecil, seorang sahabat yang masih kecil. Saya lupa namanya, disebutkan dalam riwayat itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, buang ini, dha'ha fi makanin la yarahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang kecil tadi, buang ini, letakkan di tempat yang tidak terlihat oleh orang. La yaraha ahad, tidak seorang pun melihatnya. Kepolosan seorang anak kecil, Pak.
Dia tunaikan apa yang disuruh oleh Nabi. Dia bawalah darah Nabi ini. Kemana mau dia buang? Dia buang ke pasir, ya, pasti akan ada bekas, pasti akan terlihat oleh orang. Anggaplah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dia buang ke got misalnya atau apalah. Mungkin di zaman Nabi di Madinah tidak seperti itu. Anggaplah seperti itu, pasti juga akan terlihat nih, ini darah siapa mengalir di selokan, kan begitu. Mikir nih, pusing nih. Ini mau buang kemana? Kemana dia buang pasti akan ada orang yang melihatnya. Akhirnya dia dapat ide, Pak. Dia tahu tempat bila dia buang darah Nabi SAW itu tak seorang pun bisa melihat. Dia minumlah darah itu. Disebutkan dalam riwayat. Balik dia ke Nabi SAW, Nabi tanya, udah? Di mana? Di tempat yang tidak terlihat oleh seorang pun. Mana? Nabi SAW tersenyum. Nabi SAW diam. Nabi SAW tidak membantah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan ini. Sehingga keyakinan ahlu sunnati wal jamaah tentang bertabarruk dengan jasad Nabi SAW sabit. Bertabarruk dengan jasad Nabi SAW itu adalah hal yang mubah, boleh. Bahkan ketika ditanya kepada Imam Asy-Syafi'i, bolehkah bertabarruk min athar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bolehkah kita bertabarruk dengan bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Entah itu apalah yang pernah menyentuh jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Imam Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Lahir tahun 150 Hijriah. Artinya di zaman Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, kalau itu masih ada, kata Imam Syafi'i, boleh. Kalau itu masih ada, kata Imam Syafi'i, ketika ditanya kepada beliau, beliau mengatakan boleh. Apa makna perkataan Imam Syafi'i ini, ikhwatal iman? Abad kedua Hijriah saja, kalau ada orang mengatakan ini rambut Nabi, ini terompah Nabi, ini Nabi, ini gelas Nabi, abad kedua saja Imam Asy-Syafi'i yang lahir 150 meragukan keabsahan itu. Bukan keabsahan tentang hukum bolehnya, tapi meragukan, betul tak ini cawan Nabi, betul tak ini rambut Nabi. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dibantah oleh banyak para ulama. Apa yang diklaim sekarang di museum di kota Konya, Turki. Kota Konya, Turki itu adalah kota santrinya di Turki, Konya, ya, kota paling religius di Turki. Di sanalah dulu pusat pendidikan. Ya, ibaratnya kalau masyarakat kita bilang Serambi Mekahnya Turki lah gitu. Kota Konya nama kotanya. Disitulah dulu pusat pendidikan. Ya, kalau orang-orang Turki menyebutnya, menamakan dengan Mevlana. Ya, yang sebenarnya Mevlana itu dalam bahasa Turki, bahasa Arabnya Maulana. Seorang tokoh agama yang berdomisili di kota Konya tersebut, ya, yaitu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Mevlana, mereka menyebutnya Mevlana. Nah, di situ masih ada tempatnya, tempat dia mengajar, ibaratnya pesantrennya lah. Nah, itu ada, ya, kita tahu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian kaum muslimin mengagungkan kubur-kubur. Di situ ada kubur-kubur tokoh, kubur-kubur para Mevlana tersebut, Maulana tersebut di kota Konya. Nah, di salah satu tempatnya itu, di situ ada tempat yang dia katakan di situ ada rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tahun 2000
di tahun sekarang, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan di abad kedua Hijriyah saja Imam Asy-Syafi'i meragukannya. Nah, ini permasalahan yang lain. Tapi terkait kalau memang itu betul, seperti Ummu Salamah punya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu jelas itu adalah rambut Nabi yang disimpan oleh Ummu Salamah. Makanya dikatakan dalam Sahih Al-Bukhari, an-nas yastashfuna biha. Orang-orang menjadikan rambut Nabi SAW itu sebagai obat. Namun ikhwatal iman, yang ada di zaman kita, orang mengatakan ini rambut Nabi, dua helai jenggot Nabi dan yang lainnya. Ini perlu dikritik oleh para ulama tentang keabsahan itu adalah milik Nabi SAW. Nah, kalau itu ada terkait dengan bertabarruk dengan apa yang ada dan pernah menyentuh jasad Nabi SAW, seperti dalil-dalil yang tadi kita uraikan dan kita nukilkan. Masih banyak ikhwatal iman dalil-dalil yang lain yang menyebutkan tentang bagaimana hukumnya bertabarruk dengan jasad Nabi SAW ini. Bahkan ya, para ulama mengkhususkan satu pembahasan, satu kitab terkait dengan masalah ini, yang intinya bolehnya bertabarruk dengan jasad Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Kenapa ini boleh? Bukankah ini sikap berlebih-lebihan? Kaum muslimin ini akan oleh Allah standar barometer mana yang berlebih-lebihan, mana yang tidak berlebih-lebihan adalah sunnah Nabi SAW, adalah hadis Nabi SAW. Wa khairal hadi hadi Muhammad SAW. Walaupun tetap dengan prinsip yang di muqaddimah tadi kita katakan, Nabi adalah hamba Allah yang tidak memiliki satu pun sifat ketuhanan. Hanya saja Allah berhak untuk memberikan keistimewaan kepada Nabi SAW. Dan salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yaitu bolehnya bertabarruk dengan apa yang menyentuh ke jasad Nabi SAW, sebagaimana terdapat di dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita tutup ikhwatul iman, kembali kita ke pokok bahasan kita agar kita tidak menyimpang dari pokok bahasan kita. Pendapat yang kuat terkait bejana yang terbuat dari emas dan perak haram bila digunakan untuk makan dan minum. Sedangkan jika penggunaannya untuk selain makan dan minum, pendapat sebagian para ulama mengatakan tidak terlarang, karena yang terlarang itu hanya untuk makan dan minum. Apa yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya ijma'nya para ulama bahwasanya penggunaan bejana emas dan perak untuk selain makan dan minum haram berdasarkan ijma', Imam An-Nawawi keliru dalam masalah ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam As-San'ani dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua yang mengatakan tidak terlarang selain dari makan dan minum. Untuk makan dan minum, sebagaimana yang dikuatkan dan dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berdasarkan hadis Ummu Salamah yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bagaimana bejana emas dan perak itu, ya, kalau untuk penggunaan makan dan minum tahu kita haram. Untuk selain makan dan minum boleh, pendapat yang rajih. Nah, bagaimana hukumnya? Kita punya bejana dari emas tapi tak digunakan, mungkin untuk pajangan. Bagaimana hukumnya? Juga dibahas kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Juga dibahas. Nah, kemudian juga kalau emas dan perak, ada enggak logam yang lebih mahal, logam mulia yang lebih tinggi nilainya dari emas dan perak? Saya yakin ada, kaum muslimin. Ya, saya yakin ada logam yang nilainya lebih dari emas dan perak, lebih dari perak aja lah misalnya. Apa namanya, Pak? Ada enggak logamnya? Berlian, logam itu berlian. Batu itu. Saya bilang logam. Ada. Uranium.
Pokoknya adalah, pasti ada kan. Nah sekarang kalau logam itu dibuat bejana, logam yang mahal itu dibuat bejana, gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Sama ikhwatal iman, ketika kita dulu musim batu cincin, kon buat cincin itu. Saya jujur saya katakan Pak, waktu lagi marak-maraknya batu cincin itu, saya buat satu makalah, saya buat satu tulisan, yang rencananya itu saya mau angkat untuk ya tabligh akbar gitu, ya, yaitu apa istilahnya batu akik ini Pak, gemstone apa? Apalah namanya, pokoknya itulah batu itu dalam tinjauan syariat. Nah salah satu pembahasannya ikhwatal iman ya tentang dikupas itu, bagaimana kita pakai, boleh enggak? Kan banyak juga Pak akhirnya orang yang latah dengan batu-batu itu. Saya sampai ikut koleksi dulu Pak. Ya, saya punya Red Rafflesia dari Bengkulu, saya punya Red Borneo dari Kalimantan. Kebetulan waktu itu saya banyak menjelajah, saya ambil, saya kumpulkan itu dari beberapa daerah, tapi tak satu pun saya buat. Nah, bagaimana hukumnya itu? Nah, itu dibahas dalam pembahasan itu. Termasuk ikhwatal iman, kita misalnya membuat cincin dari batu tadi, pengikatnya cincin. Ya, bolehkah kita laki-laki memakai cincin itu? Juga kita kupas. Dulu Nabi SAW juga punya cincin, ya, walaupun panjang penjelasan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan Nabi pakai cincin karena di situ cap Nabi, bukan untuk gaya-gayaan, tapi itu cap Nabi, stempel Nabi. Nah ada para ulama yang mengatakan tidak boleh pakai cincin. Nah, itu saya kupas, ya, pendapat-pendapat para ulama. Walhasil pendapat yang kuat mengatakan boleh, cincin boleh, kalung tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan perhiasan laki-laki. Karena itu akan jadi tasyabbuh. Ya, itu beberapa kesimpulannya. Nah sampailah pada kalau tidak bolehnya laki-laki memakai cincin yang terbuat dari emas, bagaimana dengan logam-logam yang lebih mahal? Bahkan gimana kalau batunya itu lebih mahal? Ada zamrud, ada apa lagi batu-batu yang sangat-sangat mahal itu. Bolehkah itu? Pendapat yang paling kuat dari pembahasan itu boleh, karena yang terlarang itu apa Pak? Emas. Walaupun zamrud berapa kali lipat emas misalnya harganya, boleh. Ya, itu saya kupas, punya saya makalah itu dulu. Tapi qadarullah, ya, begitu makalahnya selesai saya coba untuk cari timingnya untuk mengangkat acara itu, pembahasan itu, orang nggak musim lagi Pak, udah dingin, akhirnya saya pun mundur. Tapi itulah inti pembahasannya. Nah kembali ke tadi, bagaimana bejana yang terbuat dari logam yang jauh lebih mahal dari emas misalnya, bagaimana hukumnya juga dibahas. Tunggu jawabannya pada pembahasan kita berikutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.